Izin bertanya Ustadz, setahu saya sebagai orang awam, nazar itu kan wajib untuk dijalankan ya Ustadz. Nah, Nazar. Iya nazar. Nah, alhamdulillah sejauh ini kehidupan saya inline dengan nazar tersebut dan sangat mendukung nazar tersebut. Nah, namun Ustadz, saya pun sudah mulai ridho gitu untuk menjalankan nazar tersebut sepanjang hidup saya dengan segala resiko dan tantangan ujiannya. Nah, tapi Ustadz, saya nggak tahu nih harus bagaimana dalam bersikap, karena sebelumnya saya pernah diperlihatkan suatu mimpi setelah saya melakukan beberapa sholat sunat. Di mimpi tersebut ditunjukkan saya akan mendapatkan nazar tersebut, tetapi saya harus kehilangan sesuatu hal yang saya dambakan. Ya seperti saya kehilangan pasangan saya di dunia kelak gitu. Nah, karena hal tersebut saya selalu was-was dan menghindar jika di kehidupan nyata itu sudah semakin mirip dengan mimpi tersebut, Ustadz. Nah, bagaimana ya Ustadz saya harus menyikapinya, karena saya jadi semakin ketakutan gitu untuk menghadapi hal tersebut. Terima kasih Ustadz. Baik, kalau boleh tahu, kalau bukan rahasia yang ini banget, nazarnya apa Mbak? Boleh tahu nggak? Bismillah Ustadz, sebenarnya saya pengen banget lagi menego Allah gitu, pengen punya, semoga diaminkan ya sama teman-teman di sini, ingin punya ladang bunga dan istana bunga di surganya Allah kelak. Pengen apa? Pengen punya istana bunga Ladang bunga dan istana bunga di surganya Allah kelak gitu. di surganya Allah. Pengen punya ladang bunga di surga Allah. Di surganya Allah ya. Terus bernazar. Terus bernazar gitu. Ya, bernazarnya menginginkan hal tersebut. Jadi saya ingin melakukan banyak kegiatan atau hal-hal sosial di dunia ini gitu. Bentar, saya agak kurang ngerti ya, agak bingung saya juga. Mbak siapa tadi? Rahmalia. Rahmalia. Mbak Rahmalia tahu arti nazar? Tahu arti nazar Iya, nggak? tahu. Nazar itu kita menginginkan sesuatu yang kalau diberikan kita akan melakukan sesuatu, itu nazar. Ya. Dan yang diinginkan itu harus urusan dunia. Oh. Kan nggak mungkin nanti dikabulkannya di akhirat terus baru dia dibayarnya di akhirat ya. Jadi nazar itu urusan dunia, bukan urusan akhirat ya, urusan dunia gitu. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Rahmalia, Hei sebentar, ya Allah, tetangga, sebentar tetangga. Assalamualaikum. Sebentar, maaf. Ya Allah, Sebentar, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan ini. Gitu. Ya. Kalau saya bisa lulus ujian, saya akan itu. Nah, itu urusan-urusan dunia yang kalau dikabulkan, kita akan melakukan sesuatu. Itu nazar. Nah, sedangkan Mbak Rahmalia bernazar dapat ladang bunga di Akhirat surga. Itu yang saya bingung. Jadi sebetulnya ini nazarnya belum memenuhi syarat nazar sih. Jadi Mbak Rahmalia nggak usah khawatir. Itu tuh bukan nazar yang membuat hidup Mbak Rahmalia itu terikat gitu. Yes. Itu bukan nazar. Itu namanya doa dan harapan. Bahasa Arabnya roja. Ya Allah, boleh nggak kalau nanti saya melakukan satu kebaikan sosial, hasilnya jangan semuanya di dunia gitu ya. Ya. Tapi berikanlah di akhirat dalam bentuk taman-taman surga. Benar nggak? Iya. Itu bukan nazar, Mbak. Jadi Mbak Rahmalia sedang tidak terikat dengan nazar. Satu. Yang kedua, karena Mbak Rahmalia tidak terikat dengan nazar, Mbak Rahmalia itu nggak usah khawatir ada yang menakut-nakuti Mbak Rahmalia bakal kehilangan orang yang disayang demi mendapatkan nazar itu. Itu waswasus syaitan. Itu tuh bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita anxiety, cemas. Karena salah satu tujuan syaitan itu takhwif, membuat kita takut, membuat kita cemas. Jadi nggak usah didengar, tahu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah yang akan melindungi. Ada lagi? Udah. Terus beberapa kejadian dari yang diperlihatkan di mimpi itu tuh suka ada relate-nya gitu loh sama kejadian nyatanya Ustadz. Apa saya harus mempercayai apa yang saya lihat di mimpi itu? Contoh kejadiannya apa? Banyak sih Ustadz, kayak misalnya apa ya, kayak kejadiannya tuh rata-ratanya adalah kejadian yang naas sih Ustadz gitu, kayak kehilangan keluarga atau suatu kecelakaan Oh, bukan, atau apa bukan. gitu.
ini bukan final destination ya. Yang punya indera keberapa terus ini bakal keretanya tabrak. Enggak Mbak. Mbak Rahmalia, saya harap mulai mengurangi rasa terlalu percaya dengan hal yang kayak gitu. Sehingga nanti Mbak Rahmalia jadi kayak mengkait-kaitkan hal-hal yang buruk dalam hidup dengan harapan-harapan yang baik. Apa gara-gara saya minta surga, akhirnya saya kehilangan orang yang saya cintai, mulai meninggal satu persatu? Enggak ada hubungannya. Musibah Mbak Rahmalia itu adalah musibah, ujian seperti ujian orang lain juga. Tidak ada hubungannya gara-gara meminta surga, enggak ada. Jadi insya Allah aman, enggak ada hubungannya dengan seperti itu.